Halo teman-teman, ketemu lagi sama aku, Ira Fitriani dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Hari ini Ira akan membicarakan tentang langkah-langkah penyelamatan dari bencana alam, yaitu gempa bumi. Gempa bumi ialah proses berguncangnya bumi akibat benturan lempengan-lempengan bumi, baik sesar, patahan, ataupun karena adanya aktivitas vulkanik. Nah, biasanya gempa bumi itu terjadi dengan waktu yang singkat, teman-teman, tapi bisa menghancurkan. Nah, karena Indonesia juga masuk ke dalam Ring of Fire, yang artinya Indonesia itu banyak sekali gunung berapi aktif, maka kita sebagai rakyat Indonesia harus menyadari bahwa bencana alam, yaitu gempa bumi, bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Nah, dilansir dari Badan Nasional Penyelamatan Bencana, ada 3 tahap nih teman-teman dalam menyelamatkan diri dari gempa bumi. Yang pertama, sub A, ialah prabencana. Prabencana itu yaitu sebelum bencana, teman-teman. Yang pertama yang harus kalian lakukan itu mencari dan memilih rute evakuasi, supaya jika gempa bumi itu terjadi, kita bisa tahu nih jalan mana yang harus kita ambil untuk evakuasi diri kita dan orang-orang. Lalu kalian harus menyediakan nomor-nomor yang akan menurut kalian gampang jika terjadi gempa bumi. Bisa nomor-nomor keluarga, saudara, ataupun teman yang sangat mudah untuk dihubungi. Lalu kalian harus membuat pelatihan nih. Kalian sudah membuat rute evakuasinya. Kalian juga harus membuat pelatihan terhadap orang-orang ataupun orang-orang di rumah supaya tidak terlalu panik dan bisa berjalan ke rute evakuasi nanti. Lalu kalian harus menyediakan alat-alat pemadam kebakaran, lalu alat-alat keselamatan standar, dan juga obat-obatan. Lalu, jika kalian merasa bahwa rumah kalian perlu direnovasi, maka renovasi. Karena ditakutkan nanti terjadinya gempa, rumah kalian rubuh. Nah, yang terakhir, kalian harus mencari daerah-daerah yang rawan gempa. Nah, kalian bisa mencari daerah-daerah tersebut melalui situs resmi BMKG ataupun BNPB. Lalu selanjutnya adalah saat bencana. Nah, saat bencana jika kalian ada di suatu ruangan ataupun gedung, yang pertama kan pasti guncangan gempa bumi itu akan terasa nih teman-teman. Nah, kalian harus berlindung di bawah meja yang kokoh dan jangan berdiri di dekat jendela, apalagi jendelanya jendela kaca, karena pasti rawan pecah. Lalu selanjutnya, jika kalian berjalan keluar, lihatlah tanah yang kalian pijak atau lantai yang kalian pijak, karena takutnya karena banyaknya reruntuhan, ada barang-barang yang tajam dan bisa melukai kalian. Lalu jika kalian menggunakan lift, bagaimana? Nah, jika kalian menggunakan lift, kalian bisa memencet tombol darurat, lalu menelpon melalui interphone untuk memberikan informasi kalian kepada petugas nih. Lalu, bagaimana jika kita sedang berkendara nih? Bagaimana jika kita sedang berkendara, lalu terjadi gempa bumi? Nah, jika kalian sedang berkendara, kalian majukan kendaraan kalian ke jalur kiri jalan, lalu berhenti. Lalu, jika gempa sudah mereda, kalian keluar, lalu ikuti saja petugas yang akan membawa kalian ke tempat yang aman. Nah, yang terakhir adalah pasca bencana. Pasca bencana ini adalah setelah terjadinya bencana nih teman-teman. Yang harus kita lakukan itu apa sih? Apakah kita harus berdiam diri? Nah, caranya adalah kita harus mencari di akun resmi BMKG ataupun BNPB tentang adanya gempa susulan ataupun tidak. Lalu kita harus jika kita mau keluar ataupun kita ada di dalam, lihatlah apakah ada
sesuatu yang akan berpotensi menimbulkan api atau tidak. Lalu yang terakhir, kita ikuti saja petugas, karena biasanya petugas akan mengarahkan kita ke tempat yang aman. Biasanya kita akan diarahkan ke lapangan yang luas, yang jauh dari pohon, tiang, dan bangunan. Nah, teman-teman, bagaimana nih tentang tadi yang sudah Ira paparkan? Apakah bisa dimengerti? Semoga kalian bisa mengikuti langkah-langkah yang sudah Ira paparkan melalui lansiran dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini ya. Ira rasa cukup sekian. Terima kasih sudah menonton video ini.